mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu. Renungan hari ini berjudul Butuh Anugerah Ekstra, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, sewaktu kami mendekor untuk sebuah acara gereja, wanita yang menjabat sebagai ketua tim dekorasi mengeluhkan pengalaman saya yang masih kurang. Setelah ia pergi, seorang wanita lain menghampiri saya. Gak usah dimasukkan ke hati. Ia kami juluki sebagai BAE, butuh anugerah ekstra. Saya tertawa. Sejak itu setiap kali berkonflik dengan seseorang, saya akan menggunakan label tersebut. Bertahun-tahun kemudian saya duduk di gereja yang sama dan mendengarkan eologi bagi mendiang wanita yang dijuluki BAE tadi. Pendeta bercerita bagaimana selama hidupnya wanita itu sangat murah hati dan setia melayani Allah dari balik layar. Saya pun memohon ampun kepada Allah karena telah menghakimi dan bergosip tentang wanita itu serta semua orang yang pernah saya juluki BAE di masa lalu. Saya sadar saya sendiri pun membutuhkan anugerah ekstra, sama seperti semua orang percaya lainnya. Dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus menyatakan bahwa pada dasarnya, semua orang percaya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Namun, Allah menganugerahkan bagi kita keselamatan, anugerah yang tak layak kita terima, dan yang tak akan pernah mampu untuk kita peroleh sendiri. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak seorang pun.
Ketika kita berserah kepada Allah dalam setiap momen di sepanjang perjalanan kehidupan ini, Roh Kudus akan berkarya untuk mengubahkan karakter kita sehingga kita dapat mencerminkan karakter Kristus. Sesungguhnya setiap orang percaya membutuhkan anugerah ekstra. Namun kita bersyukur bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. Sahabat ODB, pernahkah Anda menghakimi orang lain karena ia membutuhkan anugerah ekstra? Dalam hal ini, apakah Anda memerlukan kasih karunia Allah saat ini? Mari kita berdoa. Allah Bapa, mampukanlah aku untuk meneruskan anugerah kepada sesamaku dengan cuma-cuma dan berlimpah. Seperti Engkau telah mencurahkan kasih karunia-Mu yang melimpah ruah kepadaku. Amin.